Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video terakhir ini saya akan sedikit menjelaskan tentang wasiat. Wasiat sendiri dalam konteks hukum Islam adalah pernyataan tertulis atau lisan dari seseorang yang disebut wasai, yang menentukan cara pembagian harta dan hukum-hukum lainnya setelah kematiannya. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait wasiat ini agar tetap dalam koridor taat syariat Islam. Yang pertama, tujuan kebaikan. Jadi wasiat dimaksudkan untuk mengatur pembagian harta dan hak-hak lainnya setelah kematian wasi dengan niat mencapai kebaikan dan keadilan. Yang kedua, warisan. Wasiat tidak boleh mengurangi atau melanggar hak waris yang diatur dalam hukum faraid. Hanya sebagian tertentu dari harta yang dapat diwasiatkan dan porsi tertentu harus tetap diberikan kepada ahli waris yang berhak. Yang ketiga, syarat-syarat yang berlaku. Wasiat harus mematuhi syarat-syarat tertentu seperti dilakukan dengan niat ikhlas dan harus dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan. Yang keempat, makam dan utang piutang. Dalam wasiat, wasi dapat menentukan keinginannya terkait makamnya di mana dan melunasi utang atau pembayaran piutang tertentu. Yang kelima, keadilan dan adil. Prinsip keadilan ini harus dijunjung tinggi dalam membuat wasiat. Pemberian harta harus berdasarkan pertimbangan yang adil terhadap kebutuhan dan hak-hak ahli waris. Yang keenam, penerima wasiat. Penerima wasiat adalah pihak yang ditunjuk oleh wasi untuk menerima harta yang diwasiatkannya. Mereka dapat berupa keluarga, kerabat, atau pihak lain sesuai dengan keinginan wasi. Yang ketujuh, pembatalan dan perubahan. Wasiat dapat dibatalkan atau diubah selama hidup wasi jika terdapat keinginan atau kebutuhan yang berubah. Kedelapan, wasiat untuk kebaikan. Disarankan agar wasiat digunakan untuk kebaikan dan kemanfaatan umum seperti amal, pemberian sedekah, atau proyek amal lainnya. Yang kesembilan, dokumentasi dan saksi. Wasiat sebaiknya didokumentasikan secara jelas dan disertai saksi-saksi yang dapat memberikan bukti otentik terhadap keaslian dan keabsahan wasiat. Dalam Islam, terkait wasiat ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hendaklah ada saksi-saksi di antara kamu apabila kamu hendak membuat suatu perjanjian wasiat. Jadi di ayat ini menunjukkan pentingnya kesaksian dalam membuat wasiat, memberikan landasan hukum yang jelas untuk proses wasiat. Selain itu, dalam banyak hadis Rasulullah SAW memberikan panduan dan contoh terkait wasiat. Contohnya, beliau bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang berwasiat kecuali terbuka pada dua orang saksi adil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis semacam ini menegaskan perlunya kesaksian yang adil dalam perbuatan wasiat. Contoh praktik wasiat dalam masyarakat yaitu ketika ada seorang kakek yang menuliskan surat terkait pembagian harta dan catatan utang piutangnya sebelum kematiannya. Maka ini disebut sebagai surat wasiat yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya ketika si kakek ini telah meninggal dunia. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.